Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kisah keteladanan dan kebesaran Khalifah Umar bin Khattab. Ada banyak teladan dari hikmah yang bisa kita ambil dari sosok Sayyidina Umar bin Khattab. Mulai dari perjalanannya memeluk agama Islam yang pernah menentang Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya menjadi khalifah untuk menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Al-Uzza ibnu Riyah ibnu Qurs ibnu Razah ibnu Adi ibnu Lu'ay Al-Quraisy Al-Adawi. Usia Umar radhiyallahu anhu lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW, karena Umar lahir 13 tahun sebelum tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal dengan salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Pada masa jahiliyah, Umar radhiyallahu anhu juga dikenal memiliki sifat-sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Selain itu, Sayyidina Umar bin Khattab menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi, sebagian besar istrinya meninggal dunia. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah. Anak-anak yang lain adalah Fatimah, Asim, Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman Al-Awsat, dan Abdurrahman Al-Asghar. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab juga menikah dengan Ummu Kulsum, putri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra, saudara Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sayyidina Umar bin Khattab menjadi salah satu orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umar radhiyallahu anhu yang diutus untuk melerai dan mendamaikannya. Hal ini menandakan bahwa Umar bin Khattab memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Diketahui Umar bin Khattab baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu, Umar radhiyallahu anhu berusia 27 tahun. Di antara banyak riwayat yang mengisahkan Umar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, riwayat yang paling terkenal berasal dari Anas bin Malik. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada suatu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi Muhammad SAW biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang yang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bertanya, "Ya Umar, mau kemana engkau?" Umar bilang, "Mau membunuh itu, si murtad itu." "Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita."
yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Kata Nuaim. Umar, tidak salah engkau, kata Nuaim. Tidak salah lagi, kata Umar. Umar berkata, salah kenapa? Apa kamu tidak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW. Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah tambah menjadi kelam. Bukan main marahnya Umar bin Khattab. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri yang menjadi pengikut dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habab bin Arad. Mereka sedang membaca Al-Quran. Diketuk pintu oleh Umar dan dijawab dari dalam, siapa di luar? Umar. Mendengar suaranya saja, sahabat Habab bin Arad sudah lari ke belakang pintu. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf itu lembaran tulisan Al-Quran, karena pada zaman dahulu belumlah seperti zaman sekarang yang merupakan bentuk Al-Quran. Jadi masih merupakan bentuk lembaran-lembaran yang tertulis di sana Al-Quran. Fatimah menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Saat Umar masuk, tidak sengaja suhuf lembaran yang tersembunyi di belakang baju Fatimah tersembul. Umar pun bertanya, apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Fatimah berkata, suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Adapun dengan marahnya Umar radhiyallahu anhu mengambil salah satu suhuf. Adapun suhuf yang diambil oleh Umar adalah surah Toha ayat 1 dan 2. Maka dibacalah lembaran tersebut. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Firman Allah dalam surah Toha ayat 1 dan 2. Lalu Umar radhiyallahu anhu menarik salah satu suhuf yang ada di balik baju Fatimah. Lalu dibacanya kembali. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri inna sa'ata atiyatun akadu fi litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadaku kamu menyembah. Dirikanlah sholat untuk mengingatkan aku. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya tidak kami beritahu kepada kamu, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, Umar radhiyallahu anhu gemetar tangannya. Dalam hati Umar, ini tidak main-main. Belum pernah saya membaca ajaran yang semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Tergetar jiwanya. Hai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad. Fatimah menjawab, saya tidak akan memberitahu kamu. Di mana? Kata Umar lagi. Saya tidak akan memberitahu, kata Fatimah. Lebih baik kamu bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja di mana dia. Darul Arqam, kata Fatimah. Bergegas Umar menuju Darul Arqam. Saat di dalam Darul Arqam, Nabi memang sedang berkumpul dengan para sahabat. Termasuk di sana ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal dengan sang juara. Diketuklah pintu. Siapa di luar? Umar.
Di dalam Darul Arqam, geger sebagian sahabat. Umar datang, ini pasti sebagai bencana. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW menenangkan mereka. Tenang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil. Bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Lalu dibukakan pintu. Sesampai di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Dengan sikap yang tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad SAW menerima kedatangan Umar radhiyallahu anhu. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi, Umar radhiyallahu anhu menjadi lunak dan takut. Umar masuk merangkul baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan Umar radhiyallahu anhu untuk masuk Islam, dan seketika itu juga Umar radhiyallahu anhu kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dengan tersendat Umar berkata, "Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Semua sahabat takbir semua. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu, karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-imingi oleh kedudukan yang tinggi, tetapi karena kebenaran, hidayah yang menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surat Toha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya sendiri, yaitu Fatimah. Kisah Umar bin Khattab yang memeluk agama Islam membawa kekuatan yang cukup besar bagi perjalanan dakwah Islam. Pasalnya, Umar radhiyallahu anhu memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang dialami ini selama ini dilakukan. Hingga sejak itulah agama Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan sebutan kepada Umar radhiyallahu anhu dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda, karena dengan Umar lah Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang umur Nabi Muhammad SAW. Kisah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Usai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah dan memimpin Islam selama 2 tahun lamanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu jatuh sakit. Kondisi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sakit membuat Umar bin Khattab merasa khawatir bila tidak menemukan pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu secepatnya. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikan menjadi khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Umar radhiyallahu anhu dijadikan khalifah dengan dibaiat pada bulan Jumada al-Akhirah tahun 13 Hijriyah. Tetapi Az-Zuhri mengatakan bahwa Umar bin Khattab
diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Abu Bakar, tepatnya 8 hari sebelum bulan Jumada al-Akhirah. Selama masa Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu anhu menghadapi banyak sekali persoalan yang menarik. Misalnya, perang dan perdamaian. Banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat dan masalah sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa itu berkaitan dengan keberagaman bangsa Arab dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian, masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Ada banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam. Penyebutan Umar bin Khattab sebagai pendiri negara Islam tidak dikaitkan antara pendirian sebuah negara dengan kekhalifahannya. Akan tetapi, tujuan utama dari pendirian Islam adalah untuk memperkuat akidah, bukan memperluas wilayah semata. Kisah Khalifah Umar bin Khattab menolak gratifikasi. Selain dikenal keberanian dan ketegasannya dalam memimpin, Sayyidina Umar bin Khattab juga pemimpin ramah dan jujur, sehingga ia tegas menolak terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan gratifikasi. Suatu malam, utusan dari Azerbaijan datang ke kota Madinah untuk menjumpai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Namun, karena hari sudah larut malam, mereka memutuskan untuk tidur di Masjid Nabawi, Madinah, agar keesokan harinya bisa segera menghadap Khalifah Umar. Ketika hendak tidur, ia dikejutkan oleh suara tangisan di keheningan malam, memohon kepada Allah. Ini bisa kita baca pada Muhammad Husain Haikal, Umar bin Khattab. Ya Tuhanku, aku sedang berdiri di depan pintumu. Apakah engkau menerima taubatku? Supaya aku bisa mengucapkan selamat kepada diriku, atau engkau menolaknya supaya aku menyampaikan ungkapan duka cita kepada diriku. Utusan dari Azerbaijan tersebut tertarik dengan kalimat yang ia dengar. Perlahan ia mendekat dan bertanya, "Wahai saudaraku, jika aku boleh tahu, siapakah dirimu?" Di tengah heningnya malam orang tersebut menjawab, "Aku Umar bin Khattab." Utusan Azerbaijan tersebut terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dijumpainya adalah Amirul Mukminin. Segera utusan itu memperkenalkan diri kepada Umar radhiyallahu anhu. "Semoga Allah merahmatimu. Aku takut kalau aku tidur semalam akan menghilangkan diriku di hadapan Allah, dan jika aku tidur sepanjang siang berarti menghilangkan diriku di hadapan rakyat," jawab Umar. Seusai sholat fajar, Umar mengajak tamunya singgah di rumahnya. Ia berkata kepada istrinya, "Wahai Ummu Kulsum, suguhkan makanan yang ada. Kita kedatangan tamu dari jauh, yaitu dari Azerbaijan. Kita tidak mempunyai makanan kecuali roti dan garam," jawab istri Umar. "Tidak mengapa," kata Umar. Akhirnya mereka berdua makan roti dengan garam. "Wali kota Azerbaijan menyuruhku menyampaikan hadiah ini untuk Amirul Mukminin," kata utusan Azerbaijan seusai makan, sembari menunjukkan sebuah bungkusan. "Bukalah bungkusan ini dan lihat apa isinya," perintah Umar. Setelah dibuka, ternyata berisi gula-gula. "Ini adalah gula-gula khusus buatan Azerbaijan." Utusan itu menjelaskan. "Apakah semua kaum muslimin mendapatkan kiriman gula-gula ini?" tanya Umar. Utusan itu tertegun atas pertanyaan Umar, kemudian menjawab, "Oh, tidak Baginda, gula-gula ini khusus untuk Amirul Mukminin." Mendengar jawaban itu, Umar tampak marah. Segera ia memerintahkan kepada utusan Azerbaijan untuk membawa gula-gula tersebut ke masjid dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. "Barang ini haram masuk ke dalam perutku, kecuali jika kaum muslimin memakannya juga," tegas Umar. "Dan engkau cepatlah kembali ke Azerbaijan. Beritahu kepada yang mengutusmu bahwa jika ia mengulangi ini kembali,
aku akan memecat dari jabatannya. Dari kisah di atas dapat dilihat bahwa betapa kesederhanaan dan kehati-hatian Amirul Mukminin Umar bin Khattab terkalah menjadi khalifah. Ia amat takut kepada Allah sehingga matanya tidak bisa terpejam sepanjang malam, khawatir tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di keheningan malam saat rakyatnya tidur, ia bangun dan mendekatkan diri di masjid. Di keheningan malam saat rakyatnya tidur, tidak ada pengawal yang menyertainya. Di rumah tak ada makanan istimewa layaknya para penguasa. Istri Umar hanya memiliki roti dan garam, makanan sehari-hari rakyat biasa, jauh dari kemewahan dan keseradaan. Sebagai khalifah dan pemimpin negara, ia tidak malu menyuguhkan makanan roti gandum kepada tamunya, sebab itulah makanan kesehariannya. Saat Khalifah Umar memecat Panglima Khalid bin Walid, tidak ada yang meragukan kecerdasan sahabat Nabi Muhammad Khalid bin Walid bin Mughirah dari Bani Maksum dalam strategi melakukan penaklukan ke sebuah wilayah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia tetap berdaulat. Ia tetap mendaulat Khalid bin Walid sebagai panglima. Amanah yang juga dipegang Khalid saat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kala itu, Khalid mendapati tugas yang amat berat dari Khalifah Umar, yaitu menaklukkan kekuasaan Persia, imperium besar yang dalam sejarahnya pernah menaklukkan kerajaan Romawi. Namun, hal ini mampu ditaklukkan oleh Khalid di bawah perintah Umar bin Khattab. Keberhasilan menaklukkannya disambut pesta gemilang oleh seluruh pasukan. Namun tidak demikian dengan Khalifah Umar. Dia membuat kaum muslimin terhenyak ketika tiba-tiba Khalifah Umar bin Khattab memecat Panglima Khalid. Umar merupakan satu-satunya kepala negara yang berani mengambil keputusan memecat panglimanya yang hebat. Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam memoarnya Berangkat dari Pesantren mengungkapkan Khalifah Umar memecat Khalid bin Walid lantaran khawatir melihat gejala didewa-dewakannya Khalid oleh rakyat. Sang khalifah juga memikirkan kepentingan pribadi Khalid. Karena gejala tersebut bisa merusak moral dan mental Khalid. Sebagai manusia bisa lupa daratan. Menerima kenyataan dipecat dari jabatan panglima tidak membuat Khalid berang maupun marah. Ia malah ikhlas karena Khalifah Umar justru lebih memahami persoalan itu. Khalid pun tetap setia mendampingi Khalifah Umar. Khalifah Umar memang dikenal dengan ketegasannya, tetapi di balik karisma kepemimpinannya, ia merupakan sosok yang sangat sederhana. Maulana Jalaluddin Rumi dalam karyanya At-Masnawi mengisahkan bahwa pada suatu ketika seorang penasihat kekaisaran Bizantium dari Konstantinopel datang untuk menghadap Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Penasihat itu adalah seorang filsuf, cendekiawan, dan negarawan terkemuka. Setelah memasuki Madinah, utusan dari Bizantium itu merasa heran karena tidak melihat adanya istana kekhalifahan. Ia lalu bertanya kepada salah seorang penduduk Madinah, "Di manakah istana raja kalian?" tanya sang utusan. Orang yang ditanya oleh ksatria Bizantium itu hanya tersenyum dan dijawabnya, "Raja kami tidak memiliki istana megah, karena istana termegahnya adalah hati, dan ruhnya sendiri senantiasa diterangi oleh cahaya takwa." Utusan kekaisaran Bizantium itu pun merasa heran. Lalu ia kembali bertanya, "Lalu di manakah raja kalian yang namanya kini tersohor itu, penakluk dua benua, penakluk dua imperium, Persia dan Bizantium itu?" tanya sang utusan. "Tidakkah tadi engkau sadar, di bawah pohon kurma yang baru saja engkau lewati itu, seorang lelaki tengah memandikan dan memberikan makan kepada seekor unta?" kata seorang penduduk Madinah. "Mengapa memang?" tanya sang utusan semakin penasaran. "Itulah sang khalifah dambaan kami, Umar ibnu Khattab.
ia tengah memberi makan dan memandikan unta milik Baitul Mal, milik anak-anak yatim dan para janda. Utusan itu kemudian tergetar hatinya. Ia benar-benar telah melihat sosok raja besar yang sangat bersahaja. "Beritahu aku lebih jauh lagi perihal orang yang mulia itu," kata sang utusan Romawi. "Bersihkanlah dahulu hatimu dari kotoran-kotoran duniawi. Terangi ia dengan cahaya lentera ketaatan. Barulah kau bisa mengenalnya dengan baik dan akan melihat kemegahan istana sang khalifah kami yang berupa ketakwaan. Dan kau pun bisa memasuki istana itu bersamanya." Utusan itu kemudian mendekati Umar dan bertanya mengapa ia melakukan pekerjaan kotor ini, memandikan unta dan memberinya makan. "Tidakkah hal tersebut bisa dilakukan oleh bawahannya?" Umar berkata, "Ini adalah tanggung jawabku, Tuan. Unta ini adalah milik anak-anak yatim dan para janda, milik rakyatku yang sepenuhnya menjadi tanggungan dan tanggung jawabku. Aku takut jika kelak Allah akan menanyakan kepadaku, sejauh mana aku memimpin rakyat-rakyatku. Apakah mereka menderita dan merasa ditelantarkan dan tak diurus olehku?" Sang utusan itu pun kian terguncang hatinya. Ia melihat sosok negarawan ideal yang selama ini digambarkan di dalam kitab Republik Plato benar-benar ada di hadapannya. Tak lama kemudian, sang utusan Bizantium itu pun bersahadat dan mengikrarkan keislamannya di hadapan Umar radhiyallahu anhu. Kisah Sayyidina Umar dan tobatnya pemabuk. Suatu hari, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab melewati sebuah jalan di kota Madinah. Ia berjumpa dengan beberapa orang. Di suatu jalan, ia berpapasan dengan seorang pemuda. Sebuah botol di balik pakaiannya tampak dari luar. "Anak muda, apa yang kau bawa di balik pakaianmu itu?" tanya Sayyidina Umar bin Khattab. Pemuda itu terdiam. Ia membawa sebuah botol yang berisi khamar. Ia panik dan bingung harus menjawab apa. Tetapi untuk menjawab dengan jujur, khamar, ia meski mabuk menjadi kesehariannya pun merasa sungkan dan malu. Ia lalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan kau permalukan aku di hadapan Umar. Jangan kau buka rahasiaku. Tutupi rahasiaku di hadapannya. Aku bersumpah tidak akan meminum khamar selamanya," kata pemuda dalam hati penuh harapan. Pemuda ini lalu membuka mulut. "Wahai Amirul Mukminin, yang kubawa adalah cuka," katanya. "Perlihatkan agar dapat kulihat," kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pemuda ini menyerah pasrah. Ia mengeluarkan botol dari balik pakaiannya. Ia membukanya di hadapan Sayyidina Umar. Keduanya menyaksikan cuka yang menjadi isi botol, bukan khamar. Pemuda ini bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mukanya di hadapan Sayyidina Umar, yang menepati sumpahnya. Ia menjadi orang baik dan meninggalkan sama sekali yang namanya minuman. Kisah ini diangkat oleh Imam Al-Ghazali ketika membahas bab tobat dalam karyanya Mukasyafatul Qulub, halaman 27-28. Imam Al-Ghazali kemudian mengulasnya secara singkat. Perhatikanlah makhluk-makhluk yang bertobat kepada Allah karena malu dan sungkan kepada makhluk lainnya. Karena keikhlasannya dalam bertobat, Allah mengganti khamarnya menjadi cuka. Seandainya seorang durjana yang tidak pernah berbuat baik, ia bertobat nasuha dan menyesali perbuatannya, niscaya Allah menggantikan khamar kemaksiatannya dengan cuka ketaatan, kata Imam Al-Ghazali. Ada 3 orang gembong Quraisy yang amat menyusahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap dakwah dan siksaan mereka terhadap sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar menurunkan azabnya kepada mereka. Tiba-tiba turunlah wahyu atas kalbunya berupa ayat yang mulia ini. Laisa laka minal amr sayun aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun.
tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 128. Rasulullah SAW memahami bahwa maksud ayat tersebut adalah menyuruhnya agar menghentikan doa untuk menyiksa mereka serta menyerahkan urusan mereka kepada Allah semata. Kemungkinan mereka tetap berada dalam keaniayaan hingga akan menerima azabnya, atau mereka bertaubat dengan Allah dan Allah menerima taubat mereka hingga akan memperoleh rahmat karunia-Nya. Amr bin As. Amr bin As namanya adalah Amr bin As bin Wa'il bin Hisam bin Sa'id bin Sam al-Quraisy as-Sahmi. Di antara jasa besarnya adalah ketika Umar bin Khattab mengamatinya untuk menaklukkan Mesir, dan dia berhasil menunaikan amanah tersebut. Amr merupakan salah seorang pahlawan bangsa Arab yang sangat terkenal, sekaligus seorang politisi yang cemerlang. Terkenal dengan kecerdasan dan kepintarannya mengatur siasat. Sebelum memeluk Islam, kunyah Amr bin Al-As adalah Abu Abdullah atau Abu Muhammad. Ia adalah seorang pedagang biasa yang bersafar ke Sam, Yaman, Mesir, dan Habasyah. Amr bin Al-As memiliki bakat alamiah yang komplit, seorang penunggang kuda yang mahir, termasuk di antara satria kaum Quraisy, negosiator ulung, dan ia juga seorang penyair yang puitis dan fasih bahasanya. Tidak heran mengapa orang-orang Quraisy mengirimnya untuk melobi Najasyi agar mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah ke Habasyah. Keislaman Amr bin Al-As. Amr bin Al-As masuk Islam pada tahun 8 Hijriah setelah kegagalan Quraisy dalam perang Ahzab dan 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah. Saat itu datang bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Tolha ke kota Madinah. Ketika tiga orang ini menemui Rasulullah SAW, Rasulullah menatap ketiganya lalu bersabda, "Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk kalian." Amr bin Al-As mengatakan, "Pada saat Allah menganugerahkan hidayah Islam di hatiku, aku mendatangi Rasulullah SAW. Aku mengatakan, 'Julurkan tangan Anda, aku akan membaiat Anda.' Rasulullah pun menjulurkan tangannya. Tangan kanannya dijulurkan kepadaku, lalu kutahan tanganku. Sebentar." Rasulullah bertanya, "Ada apa wahai Amr?" Kujawab, "Aku ingin Anda memberikan syarat kepadaku." Rasulullah mengatakan, "Apa syarat yang kau inginkan?" Aku menjawab, "Agar dosa-dosaku diampuni." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Demikian juga hijrah menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan juga haji mensucikan khilaf dan doa dan dosa terdahulu." Hadis riwayat Muslim. Di masa keislamannya, Rasulullah SAW dekat kepadanya dan mendidiknya dengan pendidikan tauhid yang murni. Rasulullah tahu Amr adalah orang yang istimewa, terkenal dengan keberanian dan bakat-bakat lainnya. Rasulullah mengutus kepadanya seorang utusan yang membawa pesan, "Bawalah pakaian dan senjatamu, lalu temuilah aku." Amr mengatakan, "Lalu aku menemui beliau yang saat itu sedang berwudu. Beliau menatapku, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah itu beliau bersabda, 'Ini uridu an ab'asaka ala jais fayusallimaka Allah wa yughnimaka wa arghabu laka minal mal raghabatan salihah.' Sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, dan aku berharap engkau mendapat harta yang baik."
Amr menanggapi, "Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta, akan tetapi aku berislam karena aku mencintai agama ini dan menjadi salah seorang yang bernama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatmu." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Amr, ni'mal malu salihu lil mar'i salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 17.798 dan Hakim nomor 2.929. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Amr bin Al-As adalah di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy." Hadis riwayat Tirmizi dalam sunnahnya nomor 3845. Dalam riwayat Hakim dalam Mustadrak, Rasulullah persaksikan bahwa Amr bin Al-As adalah orang yang beriman, bukan seorang laki-laki yang munafik. Ibn al-Asi mu'minani hisamun wa amru. Dua orang laki-laki Al-As adalah orang yang beriman, yaitu Hisam dan Amr. Hadis riwayat Hakim nomor 5053 dan Ahmad dalam musnadnya nomor 8029. Kehidupan Khalifah Umar bin Khattab tidak lepas dari memperhatikan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan warganya. Suatu ketika, Umar mendapatkan laporan bahwa putra gubernur Mesir telah menempeleng seorang warga negara tanpa sebab berarti. Seketika, Umar segera memanggil sang gubernur yang tak lain adalah Amr bin As untuk menghadapkan putranya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai sewenang-wenang. Di hadapan gubernur Mesir dan putranya itu, Khalifah Umar memperhatikan ketegasannya dengan kata-kata yang hingga kini termasyhur menjadi sebuah doktrin. Umar berkata, "Sampai kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Akhirnya, putra Amr bin As dihukum oleh Khalifah Umar bin Khattab. Peristiwa yang kedua yaitu adanya program pembangunan Fustat. Gubernur Amr bin As radhiyallahu anhu memilih sebuah lokasi untuk pembangunan masjid besar di mana ia akan mengimani orang-orang banyak pada setiap Jumat. Bagi Amr bin As, masjid besar ini penting didirikan di awal pembangunan Fustat agar masyarakat dapat mendengar program pembangunan, sosialisasi yang dikeluarkan dari ibu kota Madinah, serta putusan-putusan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Amr bin As menunjuk sebuah area untuk pembangunan masjid. Ia segera menarik garis dan melakukan proyek pembangunannya. Garis proyek memasukkan sebuah rumah kecil yang lebih layak disebut gubuk Yahudi di dalam sudut area masjid. Gubuk kecil ini milik Yahudi menghalangi kesempurnaan bangunan masjid. Didukung oleh masyarakat, Amr bin As radhiyallahu anhu kemudian memberikan sejumlah uang ganti rugi dan menunjuk sebuah lahan luas untuk Yahudi tersebut membangun rumah yang megah. Amr bin As memberikan area tukar guling bagi Yahudi yang selama ini tinggal di area masjid. Yahudi tersebut menolak kebijakan gubernur Amr bin As, tetapi Amr bin As radhiyallahu anhu tidak memiliki pilihan lain selain menggusur gubuk Yahudi tersebut demi kesempurnaan bangunan masjid. Amr bin As berencana akan membangun sebuah masjid besar di tempat gubuk tersebut dan otomatis harus menggusur gubuk reot Yahudi tersebut. Lalu dipanggillah si Yahudi itu untuk diajak diskusi agar gubuk tersebut dibeli dan dibayar 2 kali lipat. Akan tetapi si Yahudi bersikeras tidak mau pindah karena dia tidak punya tempat lain selain di situ. Karena sama-sama bersikeras, akhirnya turun perintah dari gubernur Amr bin As untuk tetap menggusur gubuk reot tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi dalam salah satu jilid bukunya 30 Kisah Teladan menjelaskan si Yahudi merasa dilakukan tidak adil.
menangis berurai air mata. Kemudian dia melapor ke khalifah karena di atas gubernur masih ada yang lebih tinggi. Dia berangkat ke Mesir, dari Mesir ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sepanjang jalan, si Yahudi berharap-harap cemas dengan membanding-bandingkan, kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, bagaimana lagi istananya khalifahnya? Kalau gubernurnya saja galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa ditanggapi jika mengadu? Sesampai di Madinah, dia bertemu dengan seorang yang sedang tidur-tiduran di bawah pohon kurma. Dia hampiri dan bertanya, "Bapak tahukah di mana Khalifah Umar bin Khattab?" Dijawab orang tersebut, "Ya, saya tahu." "Di mana istananya, Pak?" "Istananya di atas lumpur. Pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang miskin, dan orang tidak mampu. Pakaian kebesarannya malu dan takwa." Si Yahudi tadi malah bingung dan lalu bertanya, "Sekarang orangnya di mana, Pak?" "Ya, di hadapan Tuhan sekarang." Gemetar Yahudi ini, keringat bercucuran. Dia tidak menyangka bahwa di depannya adalah seorang khalifah yang sangat jauh berbeda dengan gubernurnya di Mesir. Sayyidina Umar berkata, "Kamu dari mana dan apa keperluanmu?" Yahudi itu cerita panjang lebar tentang kelakuan gubernur Amr bin As yang akan menggusur gubuk reotnya di Mesir. Setelah mendengar cerita panjang lebar, Sayyidina Umar menyuruh Yahudi tersebut mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah di dekat pohon kurma. Lalu diambil pedangnya, lalu digariskan tulang tersebut lurus dengan ujung pedangnya, dan disuruhnya Yahudi itu untuk memberikan kepada gubernur Amr bin As. Makin bingung si Yahudi ini, dan dia menuruti perintah Khalifah Sayyidina Umar tersebut. Sesampai di Mesir, Yahudi ini pun langsung menyampaikan pesan Sayyidina Umar dengan memberikan sepotong tulang tadi kepada gubernur Amr bin As. Begitu dikasih tulang, Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemetar dan badannya keluar keringat dingin. Lalu dia langsung menyuruh kepala proyek untuk membatalkan penggusuran gubuk Yahudi tersebut. Amr bin As berkata pada Yahudi itu, "Ini menasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Seolah-olah beliau bilang, "Ini Amr bin As, jangan mentang-mentang lagi berkuasa. Pada suatu saat kamu akan jadi tulang-tulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok, sebab kalau kamu bengkok, maka nanti aku yang akan meluruskan dengan pedang." Pada suatu Jumat, Gubernur Amr bin As duduk diam terpaku. Ia membaca surat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyebutnya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Gubernur Amr bin As, "Bangun kembali rumah Yahudi tersebut. Masjid boleh miring, tapi kebenaran tidak boleh miring." Gubernur Amr bin As radhiyallahu anhu kemudian meruntuhkan kembali sudut masjid yang awalnya menjadi area rumah Yahudi tersebut. Ia kemudian membangun kembali rumah Yahudi di tempat semula. Melihat keadilan dari para pemimpin Islam ini, si Yahudi akhirnya memeluk Islam dan memberikan tanahnya untuk dibangun masjid. Kisah Khalifah Umar bin Khattab dan ibu pemasak batu. Al-Kisah, tanah Arab tengah dilanda paceklik. Musim kemarau berjalan cukup panjang, membuat tanah-tanah di sana tandus. Khalifah Umar bin Khattab kala itu tengah memimpin umat Islam menjalani tahun yang disebut tahun Abu. Suatu malam, Khalifah Umar mengajak seorang sahabat bernama Aslam untuk mengunjungi kampung terpencil di sekitar Madinah. Langkah Khalifah Umar terhenti di dekat sebuah tenda lusuh. Suara tangis seorang gadis kecil mengusik perhatiannya. Khalifah Umar lantas mengajak Aslam mendekati tenda itu dan memastikan apakah penghuninya butuh bantuan. Setelah mendekat, Khalifah Umar mendapati seorang wanita dewasa tengah duduk di depan perapian. Wanita itu terlihat mengaduk-aduk bejana. Setelah mengucapkan salam, Khalifah Umar meminta izin untuk mendekat.
Usai diperbolehkan oleh wanita itu, Khalifah Umar duduk mendekat dan mulai bertanya tentang apa yang terjadi. "Siapa yang menangis di dalam itu?" tanya Khalifah Umar. "Anakku," jawab wanita itu agak ketus. "Kenapa anak-anak mau menangis? Apakah dia sakit?" tanya Khalifah selanjutnya. "Tidak, mereka lapar," balas wanita itu. Jawaban itu membuat Khalifah Umar dan Aslam tertegun. Keduanya masih terduduk di tempat semula. Sementara gadis di dalam tenda masih saja menangis dan ibunya terus saja mengaduk-ngaduk bejana. Perbuatan wanita itu membuat Khalifah Umar penasaran. "Apa yang kau masak, hai ibu? Mengapa tidak juga matang masakanmu itu?" tanya Khalifah. "Kau lihatlah sendiri," jawab wanita itu. Khalifah Umar dan Aslam segera melihat isi bejana tersebut. Seketika mereka kaget melihat isi bejana itu. "Apakah kau memasak batu?" tanya Khalifah Umar dengan tercengang. "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tidak mau melihat ke bawah apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum, kata wanita itu. "Lihatlah aku seorang janda. Sejak pagi tadi aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anak-anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci, dan aku isi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan dia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak, mungkin karena lapar. Sebentar-sebentar dia bangun dan menangis minta makan," ucap wanita itu. "Namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Dia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya," lanjut wanita itu. Wanita itu tidak tahu yang ada di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Aslam sempat hendak menegur wanita itu, tetapi Khalifah Umar mencegahnya. Khalifah lantas menitikkan air mata dan segera bangkit dari tempat duduknya. Segeralah diajaknya Aslam pergi cepat-cepat kembali ke Madinah. Sesampai di Madinah, Khalifah langsung pergi ke Baitul Mal dan mengambil gandum. Tanpa memperdulikan rasa lelah, Khalifah Umar mengangkat sendiri karung gandum tersebut di punggungnya. Aslam segera mencegah, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu," kata Aslam. Kalimat Aslam tidak mampu membuat Umar tenang. Wajahnya merah padam mendengar perkataan Aslam. "Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Kau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" kata Umar dengan nada tinggi. Aslam tertunduk mendengar perkataan Khalifah Umar. Sembari terseok-seok, Khalifah Umar mengangkat karung itu dan diantarkan ke tenda tempat tinggal wanita itu. Sesampai di sana, Khalifah Umar menyuruh Aslam membantunya menyiapkan makanan. Khalifah sendiri memasak makanan yang akan disantap oleh wanita itu dan anak-anaknya. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar terasa tenang. Makanan habis dan Khalifah Umar berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut menemui Khalifah keesokan harinya. "Berkatalah yang baik-baik besok, temuilah Amirul Mukminin, dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah dia akan mencukupimu," kata Khalifah Umar. Keesokan harinya, wanita itu pergi menemui Amirul Mukminin. Betapa kagetnya si wanita itu melihat sosok Amirul Mukminin yang tidak lain adalah orang yang memasakkan makanan untuk dia dan anaknya semalam. "Aku mohon maaf, aku telah menyumpah dengan kata-kata zolim kepada engkau. Aku siap dihukum," kata wanita itu. "Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Maafkan aku, ibu," kata Khalifah Umar. Begitu mulia pemimpin seperti ini. Teguran Khalifah Umar pada anak muda berlama-lama di masjid. Kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sekelompok anak muda di masjid ini patut kita jadikan renungan. Suatu hari,
Khalifah Umar sedang melihat keadaan rakyat di perjalanan keliling kota. Khalifah Umar melewati sebuah masjid yang di dalamnya ada sekelompok anak muda. Mereka begitu asik beribadah, bahkan ada salah satu dari mereka sangat khusyuk. Khalifah Umar kemudian masuk ke dalam masjid itu. "Siapakah kalian?" tanya Khalifah Umar. "Kami adalah sekelompok anak muda yang bertawakal kepada Allah. Sepanjang hari kami habiskan waktu untuk berzikir, berdoa, dan melakukan sholat sunnah," kata salah seorang anak muda. "Hai anak muda, keluarlah dari masjid dan bekerjalah. Jangan kalian menjadi pembohong. Harus kalian tahu, Allah tidak menghujankan emas dari langit," ucap Khalifah Umar dengan lantang. Ucapan Khalifah Umar ini membuat sekelompok anak muda itu terkejut. Mereka sebelumnya berharap pujian dari Khalifah Umar. "Wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah memberi kecukupan kepada orang yang berserah diri, dan Dia pula lah yang berjanji untuk memberikan jaminan rizki kepada makhluknya," kata salah seorang pemuda. Tetapi jawaban Khalifah Umar justru membuat mata para pemuda itu terbelalak. "Kalian bukan tipe orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah adalah orang yang rajin bekerja untuk menggali potensi alam dengan dan tanpa meninggalkan doa kepadanya," jawab Khalifah Umar. Khalifah Umar melanjutkan ucapannya, "Hai umat manusia, carilah rezeki di muka bumi. Jangan kalian menjadikan beban orang lain. Bekerjalah secara baik dan benar, karena bekerja dengan seperti itu banyak dibutuhkan. Bila di antara kalian yang pandai berdagang, maka jadilah pedagang yang handal. Janganlah ada di antara kalian orang yang duduk bermalasan sambil berdoa, 'Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal, yang banyak, yang membawa berkah.' Ingatlah, Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Allah memberikan rezeki kepada umat manusia dengan disertai usaha. Tidak datang begitu saja. Sesuai dengan usahanya lah seseorang akan memperoleh rezeki." Begitu seorang pemimpin menasihati rakyatnya. Kisah Khalifah Umar dan pengemis non-muslim. Kisah ini terabadikan dalam kitab Al-Quraj karya Imam Abu Yusuf Yaqul bin Ibrahim Al-Ansori. Suatu hari, Khalifah Umar melintasi pintu rumah suatu kaum yang menjumpai pengemis tua dengan penglihatan telah terganggu. Khalifah Umar menghampirinya, menepuk punggungnya dengan pelan, lalu bertanya, "Tuan dari ahli kitab golongan mana?" Pengemis itu menjawab, "Yahudi." Khalifah Umar kembali bertanya, "Apa yang memaksa Tuan melakukan apa yang aku lihat ini?" "Aku meminta-minta agar dapat membayar jizyah." Jizyah itu pajak yang dibebankan kepada rakyat. "Aku meminta-minta agar dapat membayar jizyah, memenuhi kebutuhan hidup, dan karena usia juga sudah tua," kata pengemis itu. Khalifah Umar memegang lengan pengemis itu, kemudian membawa orang tua tersebut ke rumahnya, lalu memberikan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Khalifah Umar membawa orang tua itu ke Baitul Mal. Kepada petugas Baitul Mal, Khalifah Umar berkata, "Uruslah orang ini dan orang-orang sepertinya. Demi Allah, kita bisa berlaku adil karena kita telah memakan jerih payah masa mudanya, yaitu dengan membayar jizyah. Kemudian kita mengabaikan ketika dia telah mencapai usia tua." Kisah Umar bin Khattab ditusuk 3 kali saat menjadi imam sholat subuh. Al-Kisah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Amr bin Maimun radhiyallahu anhu bahwa ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu ditusuk perutnya ketika sholat subuh oleh budak Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi menunggu kedatangan Umar di kegelapan subuh. Ia bersembunyi di dekat masjid. Ia tetap berada di tempat itu sampai akhirnya Sayyidina Umar masuk masjid guna membangunkan orang-orang untuk mendirikan sholat. Lalu didirikanlah sholat dengan Umar sebagai imamnya. Allahu Akbar. Khalifah Umar bertakbir. Ketika ia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, budak tadi keluar dari persembunyiannya. Secepat kilat, ia menyerang Umar dengan 3 tusukan. Tusukan pertama mengenai dada, kedua mengenai perut,
dan terakhir mengenai bagian bawah pusar. Umar menjerit dan roboh di tanah. Dalam pada itu, ia mengulang-ulang firman Allah, "Wa kana amrullahi qadara maqdura." Dan ketentuan Allah adalah takdir yang pasti terjadi. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 38. Lalu Abdurrahman bin Auf maju menggantikan Khalifah Umar untuk menyelesaikan sholat jamaah tersebut. Sementara itu, setelah menusuk, budak tadi menerobos ke barisan kaum muslimin dengan pisaunya yang diayun-ayunkan ke kiri dan ke kanan. Ada 13 orang yang terkena pisau itu. 7 diantaranya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu ia berhenti dengan menghunus pisaunya. Setiap orang yang mendekatnya pasti diserangnya, sampai ada seseorang yang melempar sebuah kain selendang ke arahnya. Budak itu terhuyung-huyung. Ia merasa kaum muslimin akan segera meringkusnya. Seketika itu, ia tikamkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Orang yang menunggu di sekitarnya menangis. Semua Khalifah Umar pingsan sampai menjelang matahari terbit. Ketika sadar, dipandangnya wajah orang-orang di sekelilingnya. Pertanyaan yang pertama kali ia ucapkan adalah, "Apakah manusia sudah sholat?" Mereka menjawab, "Sudah. Semoga puji bagi Allah. Sesungguhnya tak dianggap Islam orang yang meninggalkan sholat," kata Sayyidina Umar. Saat itu darah terus mengalir dari luka beliau sehingga kami menutupnya dengan kain sorban. Demikianlah Umar menunaikan sholat subuhnya yang tadi belum diselesaikan. Setelah itu, Khalifah Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lihatlah siapa yang telah membunuhku." Dijawab oleh sahabat yang lain, "Diserang oleh seorang budak Majusi, yaitu Firas. Beberapa orang juga telah diserangnya, lalu dia bunuh diri." Khalifah Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan pembunuhku tidak dapat memusuhiku di hadapan Allah dengan satu sujud pun. Segala puji bagi Allah bahwa aku tidak dibunuh oleh seorang muslim," jawab Umar kembali. Setelah itu, tabib datang mengobati luka beliau. Kemudian dia berkata kepada Khalifah Umar, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah. Aku yakin kalau tidak hari ini, pasti besok engkau akan meninggal." Khalifah Umar menjawab, "Engkau benar. Andai saja engkau tidak mengucapkan yang seperti tadi, pasti kau telah berbohong. Demi Allah, seandainya aku miliki semua isi dunia, akan aku gadaikan demi menghadapi dahsyatnya suatu hari saat menghadapi Allah." Lanjutnya, luka tusuk pada Khalifah Umar sangatlah parah, sampai-sampai Khalifah Umar diberi minum air kurma dan diminumnya, maka keluar dari tenggorokannya. Masya Allah. Kemudian diberi air susu, maka beliau meminumnya dan keluar dari lukanya. Masya Allah. Mereka mengetahui bahwa beliau akan meninggal, dan kami pun masuk menemuinya. Kemudian datanglah manusia dan memujinya. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda dan berkata kepada Sayyidina Umar, "Berbahagialah engkau wahai Amirul Mukminin, kau menjadi sahabat Rasulullah, kemudian menjadi khalifah yang adil, lalu mati syahid." Kemudian Umar berkata, "Aku cukup senang ketika keluar dari dunia dalam keadaan telah melaksanakan semua tugas. Tidak perlu tambahan pujian bagiku." Berikutnya, rasa sakit yang dialami Sayyidina Umar bertambah parah, dan kepayahan itu pun telah menyelimuti dirinya. Abdullah bin Umar, anaknya, berkata, "Ayahku pingsan, lalu kuletakkan kepalanya di atas tanganku. Ketika dia sadar, Khalifah Umar berkata, 'Letakkan kepalaku di atas tanah.' Lalu dia pingsan kembali. Kupegangi kepalanya dengan tanganku. Ketika dia sadar kembali, ia mengulang pintanya, 'Letakkan kepalaku di atas tanah.' Aku berkata, 'Wahai ayah, apakah tidak sama saja antara tanganku dengan tanah?' Khalifah Umar berkata, 'Temukan wajahku dengan tanah. Semoga Allah mengasihaniku. Kalau aku sudah mati, segeralah kubur aku. Yang demikian adalah kebaikan yang kau segerakan bagiku, atau sebuah kejelekan yang kau lepaskan dari pundak kalian.'"
Khalifah Umar berkata, celakalah Umar, celakalah ibunya jika Allah tidak mengampuninya. Lalu tubuhnya melemah dan beliau menghadap sakaratul maut, dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum meninggal, Umar menyuruh anaknya Abdullah untuk meminta izin kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW, agar ia dikuburkan di samping makam Rasulullah. Khalifah Umar dikubur di samping dua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Menurut sebagian sumber, motivasi Abu Lu'lu'ah membunuh Umar adalah dendam atas ditaklukkannya Persia oleh pasukan Muslim. Namun, terlepas dari benar tidaknya motivasi tersebut, berdasarkan catatan Sibli Nu'mani, pembunuhan terhadap Umar dilatari persoalan pajak. Sekali waktu, Abu Lu'lu'ah datang menghadap Khalifah. Ia mengeluhkan pajak yang dibebankan tuannya, Mughirah bin Subah. Ia meminta kepada Umar untuk mendesak tuannya agar menurunkan nilai pajak tersebut. Umar bertanya kepadanya ihwal pekerjaan yang ia lakoni. Abu Lu'lu'ah menjawab bahwa ia bekerja sebagai tukang kayu, tukang cat, dan pandai besi. Menurut Umar, pekerjaan tersebut layak untuk dibebani pajak sebesar yang ia keluhkan. Jumlah pajak itu tidak banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang menguntungkan ini, kata Umar. Abu Lu'lu'ah tidak terima dengan jawaban itu. Ia pun marah dan merencanakan untuk menghabisi Khalifah Umar. Demikian cerita keteladanan Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat bagi kita, menjadi iktibar bagi kita. Yang benar hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.